kami guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Dumai. Kebetulan saya bertugas di SD 9 Bagan Keladi. Hari ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk mewawancarai pra observasi sebelum melakukan pembelajaran dengan Ibu Siti Khotijah ya. Ibu Siti Khotijah alhamdulillah sudah bersedia membantu saya untuk melakukan pra observasi sebelum nanti saya masuk observasi di kelas Bu Siti Khotijah kelas 4 ya Bu ya. Nah, alhamdulillah kebetulan di sekolah kami kelas 4 udah kurikulum merdeka Bu ya. Ya. Jadi sebelumnya saya ingin nanya nih dengan Ibu nih. Jadi kan saya ini kan ada program guru untuk mengikuti program guru penggerak Ibu. Jadi kan ya kami ada tugasnya untuk supervisi akademik. Sama belajar loh Bu ya. Saya pun tidak juga tahu paham 100% tentang supervisi akademik ini. Jadi saya minta tolong dengan Ibu nih. Ya karena mau diskusi Ibu alhamdulillah mau ya menolong saya ya. Jadi sebelum kita masuk Bu observasi, sebelum saya nanti kan saya setelah kita wawancara nih saya mengamati Ibu di kelas kayak mana Ibu memberikan pembelajaran. Nanti di situ saya mau lihat kayak mana, nanti saya mungkin bukan mau menilai Bu ya, mau nilai baik tidaknya kita sama-sama perbaiki apa yang kurang, sama-sama belajar Bu, karena saya juga masih tahap belajar dan Ibu lebih senior daripada saya, jadi sebetulnya mandu nih Bu. Jadi sebelum kita mulai nih, saya mau nanya nih Bu, kira-kira apa nih tujuan pembelajaran hari ini yang kita bahas di kelas? Lain ya? Hak dan kewajiban ya? Untuk pembelajaran hari ini ada tujuan pembelajaran yang saya inginkan sama anak saya karena ini baru. Yang pertama, anak ini mampu nantinya setelah pembelajaran untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai anak di rumah. Berarti anak paham ya bagaimana ada hak dan kewajibannya di rumah ya? Kan kurang tahu dia yang mana hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua, ada dua tempat ini hak dan kewajiban murid di sekolah. Mampu memahami hak dan kewajiban murid di sekolah. Jadi dua lingkungan, hak dan kewajiban di dua lingkungan. Berarti itu tujuan belajar Bu ya? Kira-kira berapa menit nih Bu? Pelajaran kita nih? Berapa jam pelajaran? 2 jam pelajaran, berarti 2 kali 35 menit. Insya Allah. Berarti kan anak-anak dari waktunya dan tapi kan kita udah merencanakan itu Bu ya, buat dalam RPP Bu ya. Jadi seterusnya saya tanya area pengembangan apa nanti yang diinginkan nanti dalam pembelajaran hari ini? Ya, area pengembangan misalnya anak nih kayak mana, Ibu harapkan anak nih kayak mana nih ya setelah belajar. Setelah pembelajaran dan pertama dia mau paham dulu, terus dia mampu menerapkan hak dan kewajibannya tadi di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Jadi anak paham apa hak dan kewajiban, ya, paham dan menerapkan. Apa paham tapi kurang menerapkannya. Harapan saya mereka mampu menerapkannya, mampu dan mau menerapkannya hak kewajiban ya. Jangan menuntut kewajiban aja tapi haknya tak tahu kan. Kita belajar dulu. Karena supaya kehidupan biar berjalan harmonis kan. Iya. Seimbang. Jadi ya. Setelah itu saya mau nanya nih Bu, apa tuh kira-kira strategi pembelajaran Ibu di kelas nanti? Ya, karena nanti banyak menggunakan pendapat, kan anak-anak ini punya pengalaman masing-masing pastinya Pak Ibu. Jadi saya coba dengan strategi belajar aktif learning, belajar kelompok, kita kelompokkan
sesuai dengan berbeda. kemampuan ya. Iya, sesuai dengan Kemampuan anak mereka. ya. Mereka nanti kolaborasi, saling mengungkapkan pengalamannya. Kan mereka punya pengalaman tuh masing-masing. Ya. Nanti kan ada lembar kerjanya juga. Oh, ada LKPD juga ya. Oh, mantap. Lembar kerjanya. Udah disiapkan ya. Ya, insya Allah udah. Jadi nanti saya menceritakan dari awal lah tugas anak ini sampai selesai pembelajaran, nanti ada tugas-tugasnya saya ceritakan dulu Pak Yo, sehingga mereka sampai selesai pembelajaran paham apa yang mau dikerjakan hari ini dan paham materinya. Iya, insya Allah itu yang kooperatif tadi tentang pembelajarannya berkolaborasi. Jadi kalau dia bersama mungkin lebih terbuka, lebih banyak dia mengeluarkan pendapatnya atau pengalamannya. Oh, berarti anak berani menggunakan pendapat ya bersama Iya. sama rekannya. Iya, setelah itu nanti dia mempresentasikan. Oh, mempresentasikan di depan Iya, kelas. kan kita Iya. pengalaman yang di kelompok satu mungkin tidak Betul. Iya. Oke, itu rencana itu ya. Rencananya itu. Insya Allah itu. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita nanti dimudahkan dalam proses pembelajaran ya, dimudahkan Allah. Jadi sekian wawancara observasi saya dengan Ibu Siti Khotijah. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya Yulaudia Rahayu ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Siti Khotijah yang telah meluangkan waktunya hari ini untuk bersama kita dalam program observasi guru penggerak angkatan 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Nana Ibu. Apa kabar semuanya? Ada yang sakit hari ini? Yang di dalam kelas ini? Ada yang sakit? Tidak berarti alhamdulillah sehat semua ya. Iya, baiklah, pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Ayo Ketua Rizky siapkan. Berdoa. Belajar, mari kita membaca doa. Terus kondisinya kita harus tahu siapa yang tidak hadir hari ini.
belajarnya dengan baik kalian ya. Ketika ibu menerangkan, ketika ibu nanti menjelaskan pelajaran, ibu berharap kalian mendengarkan dengan baik dan benar. Oke? Baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran, biar terasa semangat, mau nggak kita menyanyikan lagu wajib? Salah satu lagu wajib. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya? Hafal kita, anak ibu hafal nggak? Pancasila. Ayo ibu hitung ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pertanyaan untuk kalian semua, ya. Nah, sebelum berangkat ke sekolah tadi, anak itu kan mau berangkat ke sekolah ada persiapan pagi hari ya. Ya, mulai dari bangun tidur, kemudian iya mandi, apalagi yang muslim sholat apa tadi nak? Sholat subuh. Siapa yang sholat subuh tadi pagi? Iya, kalian sudah lebih dari 7 tahun harus wajib sholat. Setelah sholat mungkin ada kegiatan membantu orang tua di rumah. Pagi hari ada nggak anak ibu yang sering atau senang membantu orang tuanya di rumah? Ada ya? Ada ya? Kalau pagi hari ada. Sebelum berangkat ke sekolah kita ada waktu sedikit di rumah ketika orang tua kita sibuk, akan ibu terangkan atau ibu ajarkan hari ini. Nah, yang kalian terima tadi namanya hak. Nah, ya, apa namanya nak? Hak. Kita judulnya apa tadi? Materinya hak dan kewajiban. Jadi yang kalian terima tadi namanya hak. Iya. Hak. Iya. Kalian itu di rumah sebagai apa? Anak. Jadi hak sebagai anak di rumah itu baru salah satu ya. Baru salah satu. Kemudian kalian setelah diberi uang jajan mengucapkan apa? Terima kasih. Itu namanya kewajiban. Kalau kita udah diberi langsung pergi aja sopan nggak? Tidak. Salah satu bentuk kewajiban kita mengucapkan terima kasih kepada orang tua setelah orang tua memberikan. Iya, salah satunya uang jajan. Ya, yang lain kan banyak nggak uang jajan aja. Ya. Nah, tadi yang diterima apa namanya? Yang diterima namanya hak. Kemudian yang kalian ucapkan namanya apa? Kewajiban. Itu diingat. Nah, untuk selanjutnya ibu punya gambar di papan tulis. Coba perhatikan gambar. Ada berapa gambarnya? Ada 4. Iya. Gambar ini adalah gambar kegiatan di rumah dan di sekolah. Ya, kegiatan di rumah, contoh kegiatan di rumah dan di sekolah. Lihat gambar yang pertama. Ada seorang ibu guru sedang menjelaskan pelajaran kepada muridnya. Lalu muridnya mendapatkan apa? Kemudian gambar kedua. Ada seorang anak laki-laki, aku beri namanya si Yusuf. Nah, Yusuf, apa yang sedang Yusuf lakukan? Cuci piring. Ya, siapa yang di rumah selalu cuci piring nih? Azam. Jujur. Iya, bukan ibu aja nih. Jujur ya? Iya. Nah, mencuci piring salah satu bentuk kegiatan membantu orang tua di rumah. Nah, ketika kita melakukan seperti mengerjakan mencuci piring, nah itu kita membantu orang tua di rumah. Itu salah satu bentuk yang kita kerjakan. Kita mengerjakan sesuatu. Mengerjakannya kebaikan atau tidak baik? Mencuci piring. Kebaikan. Itu disebut kewajiban.
di rumah. Jadi si Yusuf tadi melakukan kewajiban. Penyebabnya apa? Karena jadi kalau kita baik, orang tua kita sayang dengan kita. Nakal pun sebenarnya sayang. Makanya kalian mau nakal ditegur tidak? Ya, itu bentuk kasih sayang orang tua. Ya, jadi kewajiban kita kalau orang tua menasihati, apa kewajibannya? Mendengarkan dengan baik. Gambar yang ketiga, yang keempat. Iya, ada gambar apa itu nak? Iya, ada seorang guru dan beberapa orang siswa. Kebetulan siswa besar ya, Ibu ambil. Nah, kalian nanti insya Allah mau sampai besar kan? Iya, mau sampai SMA kan? Iya, nih. Apa yang dia lakukan? Ya, kita dapatkan. Nah, kalau kewajiban iya adalah sesuatu yang kerjakan atau lakukan ya, kerjakan atau lakukan. Baiklah, untuk lebih memahami apa itu hak dan kewajiban, kemudian contoh-contoh hak dan kewajiban baik di rumah dan di sekolah, Ibu mempunyai lembar kerja yang harus kalian kerjakan sesuai kelompoknya. Iya, pakai kelompoknya. Punya kelompok apa ini? Nah, aligator. Untuk selanjutnya, hasil kerja kalian tadi Ibu ingin kalian presentasikan per kelompok. Ya, per kelompok. Jadi berurutan aja ya. Mulai dari kelompok satu ketua kelompoknya atau siapa saja yang di kelompoknya boleh membacakan. Tidak harus kelompok, boleh membacakan hasil kerjanya. Baiklah, yang pertama kelompok 1. Iya, kira-kira benar tak itu jawabannya? Benar, berarti kewajiban sebagai murid di sekolah. Kemudian gambar kedua, diberi uang jajan oleh ayah. Diberi, berarti anaknya tadi mendapatkan apa namanya? Hak sebagai pinter. Tangan dulu. Iya, kelompok 1. Kemudian bermain saat istirahat disebut sebagai hak. Sebagai apa? Iya, benar atau salah itu? Iya, hak sebagai murid atau siswa di sekolah. Kemudian mengerjakan tugas kelompok bersama dan hasilnya sudah kita lihat tadi bersama. Tugasnya dikumpulkan, biar Ibu nilai. Ayo, kumpulkan masing-masing kelompok, satu orang saja yang mengumpulkan. Ayo, kegiatan lagi. Ya, satu kegiatan lagi, kegiatan terakhir. Ya, Ibu akan berikan 10 soal dan anak Ibu akan menjawabnya. Ibu akan berikan soalnya, kemudian anak Ibu jawab di lembar jawaban. Ya, soal, iya, di lembar jawaban. Nah, peraturannya, tadi kalian belajarnya berkelompok, mengerjakannya juga secara berkelompok. Nah, untuk yang ini, tugas yang ini tugas pribadi, mengerjakannya juga sendiri, ya. Baiklah, ya, yang sudah Ibu bagikan. Baiklah, anak Ibu semuanya, hari ini tuntaslah pelajaran BPKN kita. Tadi ya, sudah
beberapa blok pertanyaan, kemudian Ibu jelaskan pakai gambar, LKPD, negara LKPD tadi ya. Kemudian terakhir Ibu berikan proses secara tertulis. Nah baiklah, untuk pelajaran hari ini kita simpulkan bersama. Materinya tentang apa tadi nak? Hak dan kewajiban. Kalau begitu hak tadi apa berarti? Sesuatu yang kita dapatkan. Contohnya apa yang di rumah? Mendapatkan uang jajan. Apa lagi? Sayur. Terus tadi makan. Oke. Kemudian kewajiban. Kalau itu kewajiban apa? Sesuatu yang kita kerjakan atau kita lakukan. Ibu mau contohnya, Puan. Coba Puan sebutkan contoh kewajiban, salah satu kewajiban sebagai murid di sekolah atau dalam kelas. Iya, pintar, masih ingat. Mendengarkan penjelasan ibu guru sedang menjelaskan pelajaran. Baiklah, nah Ibu, pelajaran kita sampai di sini hari ini tentang PPKN. Apa yang sudah kalian dapatkan hari ini, Ibu harapkan bisa anak Ibu terapkan baik di rumah maupun di sekolah. Setelah ini Ibu akan memberikan nanti tugas di rumah, kemudian ke kegiatan kalian selanjutnya keluar main. Setelah keluar main kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya apa? Bahasa Inggris. Baiklah, Ibu tutup kegiatan pembelajaran PPKN hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kami bertemu lagi dengan Pak Ahmad Fani selaku pendamping praktik kami pada pendampingan individu kelima, Pak ya. Alhamdulillah tak sadar sudah sampai pendampingan individu kelima, berarti kita udah 5 bulan perjalanan program guru penggerak angkatan 8 Kota Dumai. Saya Yul Aulia Rahayu dan sebelah saya ini Ibu Siti Khotijah, salah satu guru terbaik di SDN 9 Bagian Keladi. Jadi hari ini kami akan melaksanakan proses pasca observasi. Jadi kami meminta bantuan pada Ibu Siti Khotijah setelah semalam proses observasi dan praobservasi dengan Ibu Siti. Bagaimana menurut Ibu tuh apa tuh? Jadi Bu, kayak mana Bu? Apa Bu? Apa Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Ini mengganggu Ibu nak hari ini? Kami minta waktu. Tidak, kebetulan ini jamnya sudah kosong. Guru BMR yang sedang masuk. Jadi alhamdulillah ada waktu kebetulan. BMR Bu ya? Iya. Berarti 2 jam pelajaran Bu? 2 jam pelajaran. Oh, berarti ada waktu lah kita. Untuk Iya, untuk kita Bu ya, bukan hanya untuk saya. kegiatan ini. Walaupun dalam keadaan hari ini cuaca agak gelap ya, Ibu Iya. dia masuk lagi hujan juga. Ya memang Ibu ini memang guru sejati ya. Biasa aja Pak. Gimana Bu perasaan Ibu selama semalam kan kita udah observasi, terus saya observasi Ibu dalam proses pembelajaran. Kayak mana tuh menurut Ibu? Apa perasaan Ibu? Takutkah atau apa? Sebenarnya awalnya ya kaget karena ini ya misalnya mau ada ini sih mau dilihat. Iya. Kalau biasanya kan kalau tidak dilihat terasa apa, lebih gimana gitu. Lebih percaya diri. Tapi kalau pas bapak datang mau dilihat kayaknya, tapi punya rasa apa sih, harus ada persiapan. Kalau sebelum setelah melakukan dialog sebentar sama bapak, Ya. agak mulai terasa seperti ini nantinya. Udah Saya dapat kan gambaran Bu ya. saya pun agak udah bisa lah untuk diobservasi. Maksudnya adalah persiapan sedikit. Apa-apa aja yang perlu dari percakapan kita, Iya.
observasi apa yang perlu dipersiapkan untuk observasi Bu ya. Iya, jadi saya nanti saya berusaha pas mau observasi senyaman mungkin lah. Nyaman Bu ya. Kaget aja. Jadi kan kita apa kita kan kasih jawab. Jadi itu seharusnya tak perlu kaget. Lagi pun ibu kan memang jauh lebih senior daripada saya dalam hal ya mengajar ini. Iya, juga Udah berapa sama. tahun Bu jadi guru? Saya insya Allah 20 tahun pas 20 tahun Bu. Alhamdulillah. 2001. 21 jadi guru. Ya, sampai sekarang insya Allah 2022 ya. 2023 Bu. 2023. Berarti Maaf. udah 22 tahun Bu. Wah, iya 22 tahun berarti ibu. Ya, berarti ibu udah senior. Makanya saya memilih ibu untuk ini karena saya rasa ibu lebih paham bagaimana cara mengajar daripada saya. Saya juga melihat observasi itu ya sekalian mencari ilmu dari proses belajar dari ibu. Bagaimana sih, kayak mana proses belajar di kelas itu. Jadi bukan sekedar saya menilai ibu, bukan. Saya cuma observasi, melakukan pengamatan. Mungkin kalau untuk di kelas, kalau saya di kelas itu mungkin saya belajar dari pengalaman, Iya. kemudian dapat ilmu diterapkan. Pengalaman-pengalaman itu yang untuk berikutnya menjadikan saya untuk lebih baik. Oh, berarti ibu, ya ya. berusaha ingin lebih baik lah. Ya, maka saya paham ibu ini memang selalu belajar, belajar sepanjang hayat demi kemajuan pendidikan. Insya Allah, Ya. insya Allah ya. Nah, makanya saya salah satu alasan kenapa saya memilih ibu masih mau belajar. Masih, itu makanya. Terus karena saya merasa masih banyak kurang lah Pak Ibu. Mm-mm. Masih banyak kurang. Jadi selama proses observasi semalam, gimana Bu? Kita kan ada ngobrol Bu sebelum saya berubah. Iya, betul. Oh, maksudnya Bapak menanyakan Bagaimana ini ya, apa yang Bu dapat gitu? Oh gitu. Hmm. Kalau sebelum ini observasi, saya merasa ya ini maksudnya mau menerapkannya di dalam kelas waktu pembelajaran yang seperti yang saya dapatkan pengalaman saya kan sering pelatihan. Iya. Terus pengalaman sebelumnya Oh ya, Ibu pas masuk di observasi ya itu kan sambil memang pengetahuan saya ya. Iya. Pengetahuan saya. Nah mungkin waktu saya merasa banyak kekurangan, belum maksimal gitu. Apalagi semalam tentang ini ya Pak, kita kan tentang ini berdiferensiasi. Iya, berdiferensiasi. Iya, saya sepertinya belum maksimal lah penerapannya gitu. Penerapan yang di kelas itu belum maksimal karena kemarin kan pelatihannya juga baru sebentar, bukan pelatihan yang betul-betul gitu. Pengenalan. Ibu, tapi memang Ibu saya rasa Ibu termasuk sering juga ikut pelatihan. Jadi Insya Allah. pelatihan diferensiasi itu baru sekali Ibu kemarin. Iya. Baru sekali ya datang diferensiasi ya. Iya. Kapan tuh? Latihannya di bulan Tahun ini? tahun ini. 23? Ya. Oh, ada ya Pak? Ada. Di dinas? Bukan di Transformasi. Oh, di Senopio. Waktu itu Oh. tentang pembuatan Kurikulum Merdeka? iya, pengenalan pertama, Iya. pengenalan tentang kurikulum merdeka, kemudian membuat perangkat pembelajaran. Di sanalah diajari Sekilas ya. sekilas tentang modul modul ajar. belajar. Nah, modul ajar itu kan jalan pembelajaran itu. Iya. Iya, di situlah muncul diferensiasi. Cuma saya belum maksimal untuk Mungkin karena waktunya gitu iya, waktunya waktu itu cuma sehari yang modul ajar itu. Pokoknya perangkat pembelajaran kurikulum merdeka. Jadi mungkin masih banyak lah yang harus saya gali lagi tentang ini, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi Ibu, jadi itu kan proses waktu pra observasi
Jadi waktu saya observasi itu bagaimana, apa sih Bu? Apakah Ibu merasa ada banyak kekurangan atau merasa dilihat atau merasa ada plus sekolah? Saya bukan plus sekolah Perasaan juga, saya cuma perasaan melihat ya. Oh, kalau perasaan itu karena begini Pak Yul, saya di waktu pelaksanaan proses pembelajaran itu penerapan berdiferensiasinya kan belum maksimal. Jadi ketika penerapannya ada seperti ragu, terus apa tuh ngambang. Jadi saya terasa terganggu. Apa? Gimana tuh bahasanya? Bukan terganggu saya. Bukan terganggu dengan Pak ya. Terganggu maksudnya jalan pembelajarannya itu kayaknya kok ada yang ganjal gitu. Kurang. Jadi kayaknya dengan kepada murid itu belum tersampaikan gitu. Ada yang belum tersampaikan Bu ya. Itu yang saya rasa ya Pak. Iya, itu rasa Bu ya. Iya. Iya, tak apa-apa Bu. Santai aja. Jadi menurut Ibu kan udah pelajaran tuh, pelajaran tuh. Bagaimana Bu? Dari nilainya dari 0 sampai 100 kira-kira. Menurut Ibu, penilaian Ibu untuk diri Ibu sendiri waktu penyampaian pelajaran itu ya. Kayaknya karena saya merasa tadi ya, banyak merasa. Itu mungkin 75. Wah, 75. Apa kita mantap kan Bu, 75 tuh. Memang saya rasa Ibu kan udah mantap wajar. Oh gini, saya pun kadang ada menemukan hal-hal baru. Oh seharusnya gini ya. Menghadapi anak yang ini, seharusnya gini. Saya lihat juga dari pengalaman Ibu tuh. Saya belajar juga semalam tuh. Saya belajar juga Bu. Masih ini apa? Masih banyak ini. Saya merasa aja masih banyak kekurangannya. Tapi banyak juga kebaikan Ibu kan. Coba Ibu apa kan? Apa aja Ibu yang baik, kayak apa sih yang semalam yang baik? Menurut Ibu apa yang udah baik? Menurut saya gitu ya. Ketika awal pembelajaran ya, yang saya ingin sampaikan ke siswa, kan saya inginnya siswa ini mampu paham dengan tujuan pembelajaran yang saya sampaikan. Jadi di awal sebelum masuk ke materi, saya mengajak mereka untuk berpikir ke arah materi tadi. Ya, jadi sehingga anak pun sudah masuk ke lingkungan materi tadi, baru saya mulai pembelajaran. Anak pun tidak kemana-mana lagi, dia fokus ke materi itu. Jadi saya ajak bercerita mulai dari kegiatan di rumah. Kebetulan semalam itu materinya kan tentang hak dan kewajiban PPKN. Itu menurut saya ya kebaikannya itu bukan kebaikan sih Pak Yo. Menurut saya ya apa itu salah satu kelebihan Ibu. Terus Bu, saya lihat ada media namanya. Iya, media itu sederhana ya Pak Yo. Iya. Saya lihat anak-anak itu kan suka dengan gambar. Suka dengan gambar. Jadi saya pakai media gambar semalam Pak Yul. Ibu buat sendiri Bu? Alhamdulillah. Mantap, media gambar. Jadi anak-anak kalau lihat gambar warna-warni apalagi gambar itu tentang kegiatan ya, kegiatan di rumah yang mereka biasa lakukan, kegiatan di sekolah juga, sehingga mereka udah tertarik duluan dengan gambar. Dia pun nyaman waktu belajar. Maksudnya dia nantinya kan begini, lihat gambar tuh udah senang duluan, sehingga dia menerima materi itu nanti dengan mudah. Itu tujuan saya. Ada gambar mencuci piring, itu berarti gambar-gambar itu sesuai materi Bu ya? Sesuai. Itu kan hak dan kewajiban siswa ya. Kalau di sekolah itu kan sebagai siswa, kalau di rumah kan sebagai anak. Jadi saya berusaha cari gambar yang sering dia lakukan. Jadi intinya saya ingin dia tertarik duluan di proses pembelajaran hari itu. Dia senang duluan, saya pun menyampaikannya nyaman nantinya. Kalau murid itu udah menyenangi kita di awal, bukan menyenangi kita, menyenangi waktu kita menyampaikan. Ya anak itu senang, nanti dia apa Pak Yo, itu menurut saya ya Pak. Kalau anak udah senang, happy duluan di awal, jadi dia semangat. Insya Allah tujuan pembelajaran itu tersampaikan. Itu mungkin pengalaman saya ya Pak. Ya pengalaman adalah guru yang terbaik dari sebelumnya. Jadi
pengalaman tuh memang guru yang terbaik bagi kita, apalagi kita sebagai guru ya. Memang berdasarkan pengalaman kita belajar dan kalau bisa di upgrade lagi dengan ilmu yang baru. Boleh nggak Pak Yudi, dari sepanjang semalam waktu Bapak mengobservasi saya, ya mungkin saya boleh nggak minta saran dari Bapak, misalnya Bu, bagusnya kalau pas di apa ini tuh di proses pembelajaran tuh di bagian ininya di apa ya, ditambahin ini gitu, bisa Bapak? Saya Kalau minta berdasarkan pengalaman saya tak bisa mengasih saran kepada guru senior saya, Tidak. guru Tidak senior ya. juga. Karena saya cuma berdasarkan pengalaman saya Bu ya. Iya, Kalau boleh, saya Bapak berbagi sama saya. ya, Boleh. di kelas tuh Bu, Iya. anak-anak ini kan sekarang kan zamannya teknologi informasi Bu. Oh gitu. Internet itu kan udah di mana-mana. Iya, betul. Anak pun mudah mengakses. Iya, iya betul. Jadi kalau saya pengalaman saya ya kalau bisa ya kaitkanlah dengan teknologi informasi Bu. Misalnya ada Betul. video pembelajaran. Iya, iya. Nah, anak-anak tuh suka Bu biasanya. Oh, Nah, gitu. cuma memang kan kita memang harus lebih ribet lah mencari dulu Iya, yang iya. sesuai materi videonya kan. Oh gitu. Ah. Iya, iya betul juga ya Pak Apa? Indah. Udah maksudnya mengajari anak sesuai dengan zamannya. Ya zamannya ya itu memang yang dengan bapak pendidikan kita yang memang udah diutarakan Iya, iya betul. pada dengan disampaikan Iya. pada dengan Ki Hajar Dewantara itu bapak pendidikan kita Bu. Memang kita harus mengajar sesuai pada Iya, zaman betul, anak. betul, Pak. Jadi Saya enggak- terasa memang di bagian itu Pak yang saya masih apa sih, insya Allah nanti ke depannya saya ingin belajar kayak Bapak juga. Sering saya lihat Bapak juga di kelas kan. Iya Bu. Karena saya pikir anak memang lebih tertarik dengan Iya. video-video seperti itu ada nanti kita selidiklah dengan video motivasi atau ice breaking biar anak-anak iya, saja betul ya Pak rumah. ya. Iya betul betul Pak. Kalau ice Insya breaking Allah. ini kan buat anak misalnya kan Relax ya. relax santai Iya, lagi. Iya betul betul Pak. Pengalaman saya itu aja sih Bu. Jadi anak lebih semangat lagi. Misalnya udah anak dalam lomba kan maklum lah Bu materi jam 10 tuh anak dah Iya, betul, cok betul. jajan kan. Betul. Jadi fokusnya kurang. Jadi kita Iya, iya. nanti kita kasih ice breaking. Iya. Wah, semalam itu Pak Yo waktu media gambar aja udah semangat Iya, ya, apalagi ditambah yang Nah, seperti pakai teknologi iya, Bu kan kita kan banyak fokus di sekolah itu. Iya. Ini yang pakai listrik ada di kelas Bu. Iya, itu baru Oh iya iya. Insya Allah nanti Pak ya saya coba apa ya mencontoh. Apa Alhamdulillah, saya bendara mencontoh. bosnya tidak mau mengeluarkan dana bos untuk itu Bu, menurut Ibu? Tidak. Memang Bu. Tidak, mungkin saya yang tidak mengutarakan Oh, apa kebutuhan saya yang belum saya utarakan. aku bendara bosnya yang bilang nanti listriknya mahal bayar gitu. Tidak Bu? Tidak Bu ya? Tidak. Kalau apa biar ganti aja Bu. Saya udah misalnya bendara Bu. Tidak, kalau kita untuk pembelajaran Bu, iya kan saya memang selalu menyarankan, saya suka apalagi Ibu di kelas pun saya tengok udah banyak udah banyak pojok-pojok baca, cantik lah kelas Ibu Masya Allah, memang cantik, memang cantik. Masih banyak. Cuma iya apalagi kalau ditambah ya tadi teknologi tadi. Oh gitu ya Pak Yo ya. Insya Allah nanti saya ingin mencoba kayak Bapak. Tidak Bu, kita sama-sama belajar Bu. Iya. Saya pun tidak apa juga, Iya. banyak juga kekurangan saya paham. Saya memang di bagian itu. Saya terasa terus Tapi Ibu setiap. bisa menggunakan, Insya Allah bisa kan Bu? bisa. Cuma belum ini sih belum. Tidak terbiasa aja Mungkin betul. Tak terbiasa Mungkin aja. kalau sudah terbiasa nanti mudah aja mungkin. Insya Allah Bu, kalau memang memang saya ada rencanakan memang mau beli speaker kecil-kecil tapi tahun depan Bu. Oh, gitu. Speaker kecil-kecil untuk kelas, jadi biar suaranya lebih besar. Kemarin ada coba Pak Yo, Ah. tapi belum sempat bawa. Ah. Ada coba lah. Ah. Tadi untuk kepingin di rumah Ah. juga. Tapi saya pingin untuk kayaknya kalau pakai speaker tuh anak lebih ini ya. Kalau untuk ini ya pakai infocus. Iya, lebih bagus. Iya. Kan suaranya lebih besar, Lebih kan di ruangan. Iya, iya, iya. Membantu anak untuk cepat dia paham Iya. dengan pelajarannya Pak Yo. Ya sambil ya kadang kita memutarkan lagu wajib nasional Bu pakai itu kan. Betul ya, Pak, iya. Anak nih biar lebih Nadanya- banyak. Nadanya biar Lebih betul, pas, lebih pas. tensinya Kalau dari lebih kita, pas. Maklum lah Bu kita. semalam kan saya nyanyi Garuda. Iya, Entah Pak. betul atau tidak. Iya, tak apa-apa Bu. Betul, makasih Pak Yo yang tadi tuh untuk apa ya lagu wajib ya. Iya, lagu Sehingga wajib. anak pun Betul. kenal. Saya jujur Pak pengalaman di kelas lagu wajib anak
kurang kenal kan. Jadi kemarin kita akan pergi jalan sekolah ya Pak, itu lagu wajib banyak terlupakan, Iya. pencipta lagu wajib tuh nggak tahu. Iya, jadi saya pingin lah untuk kedepannya kayak gitu. Betul, makasih Pak yang udah mengingatkan. Iya. Ya, memang saya lihat memang anak-anak sekarang bukan anak ibu aja, anak-anak saya pun di kelas tidak wajib kesusahan banyak tidak apa. Itulah ganti-gantian lah tiap harinya lagunya ini. Jadi sama-sama kita nyanyi. Karena anak kalau nampak visual, nampak video kan lebih semangat Lebih jadi ya, semangat, ya, dengan betul. suaranya yang besar tadi ya. Betul, Pak. Nggak kerasa pun waktu. Enggak terasa. Iya. Yang lain ada lagi nggak? Saya di kesempatan ini saya pingin lah supaya saya kedepannya lebih baik. Saya pingin Bapak kayak tadi Enggak. seperti apa ya, saya minta apa ilmunya kan tadi ilmu bagi saya. Tidak, kita sharing aja Bu. Iya, Itu tak ada boleh. apa-apa. Saya sharing aja. Saya Bu. nggak minta di ini Pak, cuma saya lihat Bapak punya pengalaman lain dari saya. Iya. Saya bilang lebih nanti Bapak yang Enggak, pengalaman saya- lain. iya. Jadi saya minta inilah pengalamannya berbagi. Ya, banyak yang saya pelajari dalam program guru penggerak ini Bu. Salah satunya tadi itu Oh gitu. pembelajaran diferensiasi. Iya, ya, betul. Pokoknya macam mana pembelajaran ini berpihak pada murid, pembelajaran sesuai dengan zamannya. Itu di model-model awal Bu. Macam mana budaya positif yang kata saya apa itu Ada presentasi presentasi kemarin. yang tidak menghindari hukuman menanam. Iya. Nah, itu salah satu itu makanya saya selalu mendorong pada ibu untuk ikut mendaftar di program guru penggerak. Insya Allah nanti Pak. Ya. Nanti apa Bu? Nanti. Karena insya Allah tahun 2024 katanya mungkin program itu sudah ada. Oh gitu ya. 2024 ya terakhir. 2024 terakhir. 2025 sudah ada. Nah, programnya mau diikutkan di situ karena nanti jadi yang guru penggerak itulah yang lagi Menggerakkan. ya mengembangkan ilmu yang telah didapatkannya. Oh gitu. Nah, ini kan udah banyak ilmu tadi Pak. Saya merasa ini apa namanya? Ya alhamdulillah dapatlah hari ini dalam percakapan ini dapat ilmu yang tadi. Nah, itu ya kita sudah sharing aja pengalaman Bu itu kan Ibu. Terus menurut Ibu lah, ya kita lanjut lagi ya Bu ya. Iya, boleh. Menurut Ibu tuh, jadi kan tadi kan 75 tuh Bu ya. 5 ke 70 70 lah ya, setelah 75 setelah lah. Bapak udah ngasih banyak lagi Nah. ilmu, jadi 70 Pak. Nah, itu udah mantap tuh Bu. Jadi 70 di bawah. Tapi kan ada tuh 25-nya tuh. Kayak mana sih Bu? 25 tadi tuh kayak mana Ibu rencananya untuk mengembangkannya tuh? Oh gitu. Kurangan 25 Ya, tadi. saya merasa tadi ya Ah. banyak kurangnya. Apa trik dan tips Ibu? Oh gitu ya. Ini dari hati ya Pak. Iya. Mungkin saya kalau diberi kesempatan dari Bapak Kepala Sekolah untuk ikut pelatihan saya ikuti. Iya. Kemudian saya terapkan di kelas insya Allah. Tapi kan pas sekolah kan memang selalu, apalagi ikut pas Iya, sekolah iya, kita kan kan memang selalu ikut, apalagi ikut guru penggerak itu selalu Iya, memotivasi guru-guru kita. Ya, untuk Untuk kepala ikuti. sekolah selalu memberikan Motivasi, kesempatan, ya. motivasi, kesempatan untuk ikut pelatihan. Kita bergantian ya Pak. Kalau kebetulan alhamdulillah dikasih kesempatan saya ikuti. Alhamdulillah kemarin banyak tuh. Suaminya banyak Ibu ya? Karena apa nih Pak, perubahan kurikulum Ya, kan. Saya perubahan. kebetulan kelas 4. Oh, Jadi iya. sehingga Bapak kepala sekolah mungkin menyuruh saya karena kebetulan kelas 4 ya Pak. Alhamdulillah. Terus yang berikutnya mungkin saya banyak menggali ilmu dari Iya. teman yang sudah punya pengalaman lebih. Contohnya sekarang jujur Pak Yus sudah masuk di apa ya, guru penggerak nih ya. Iya. Mungkin bukan pengalaman, ilmu. Iya, lebih update aja Ilmunya sih. lebih Update aja. yang belum pernah Terbaru saya kan? dapatkan, Iya. ilmu yang terbaru. Saya mungkin tak bertanya kepada Bapak nantinya. Iya. So, Itulah mungkin yang Iya, dapat kan? saya lakukan. karena kita jarang jumpa aja Bu ya. Iya. Jarang jumpa emang. Kadang ada kan kita Pak Yo kalau Iya. gini, ketika menemukan kendala baru muncul pertanyaan. Betul. Kalau tidak kan dia nggak tahu kita mau nanya apa. Ketika di kelas kita kayaknya ini kurang, tapi gimana caranya nih? Nah, itu kan kita cari orang yang tepat. Kita mintain ilmu. Iya. Terutama teman-teman di satu sekolah lah Iya. Pak Yo kan. Itu rencana saya.
50% atau Iya. 30% kekurangan tadi. Mengikuti. Terus belajar lah intinya Pak. Ya, terus belajar sepanjang ayat gue ya. Terus belajar. Pertama tadi selalu ya kalau diberi kesempatan selalu mengikuti Iya, pelatihan. insyaallah gitu kan. Terus menggali ilmu lagi Menggali dari ilmu teman rekan dari- sejawat. Iya. Hmm. Dan dari luar lingkungan sekolah kan banyak Iya. juga kita teman-teman kan Pak. Hmm. Ya bisa juga. Ya itu apa dari YouTube sekarang aja Nah, orang iya, maju. betul. Nah, saya lupa. Tengok aja. Saya lupa Pak. Ah. Dari itu banyak kan Iya. pelajaran kadang-kadang saya Hmm. selalu juga liatin gitu kan. Apalagi memang sekarang mudah ya Pak Yon. Iya, di PMM pun ibu bisa belajar. Iya, Ah, di PMM iya. mah itu banyak juga ilmunya. Iya betul. Ngomong-ngomong berapa sekitar? Aduh Pak Yon malu saya Pak Yon. Kan banyak juga ilmunya itu di PMM. Iya betul Pak. Dari apa video tuh ya? Video, modul video, pembelajaran iya. kan kan sampai aksi nyata itu Iya. ya. Itu banyak juga ilmunya dari situ ya. Iya. Sekarang udah kalau mencari ilmu sekarang tak payah yang Tak bikin payah negeri ya, Cina. Pak. Tinggal keinginan kita ya Pak. Tak pernah, oh iya, tak susah lagi tak payah di sampai ke negeri Cina ya tergantung dari ya, tangan Iya, aja ya. iya, niat. niat kita ya Pak. Iya. Kalau masalah waktunya kalau dipikir tak ada bu. Kita Memang ini betul, Pak memang Yon. Memang betul. macet mengalahkan wali kota ibu itu. Oh, sibuknya minta Ah. ampun Pak. Ah. Jadi kadang-kadang terpikir ini kalau tidak meluangkan waktu khusus memang tidak terbaca. Misalnya pengen Iya. baca ya Pak ya. Iya. Memang niat kita. Ya, memang kita memang harus itu. Kita harus banyak literasi lagi. Iya. Karena apalagi saya tadi sama saya, biasa kan saya informasi yang masuk di otak kita ini kan tiap hari melalui WA group banyak betul. Iya, Pak. Oh, jadi otak kita ini kan ada Ada batas batas. juga. Nah, ada batas juga untuk Itu nanti. istirahat dulu. Nah. Istirahat dulu. Terima lagi gitu ya. Jadi kalau menurut saya memang di HP ini, HP ya smartphone ini memang salah satu dampak buruknya itu terlalu banyak informasi masuk Iya, ke otak. iya betul. Pak. Nah, jadi kita pun mudah lupa. Itu Iya, salah Pak. satunya. Sehingga kunci saya selalu lupa Pak. Kunci kotor. Gimana? Saking saya banyak di Bisa? meja. Iya, rupanya saya cari di meja Pak. Di Oh. meja kantor ini. Saya pas absen juga kunci lupa. Oh, Iya, mungkin dari semalam banyak yang ada saya pikirkan Pak. Mungkin di kelas saya belum nyiapin ini. Gitu. Saya konten misalnya contoh ya Pak. Iya, itulah salah satu betul kata Bapak. Iya. Banyaknya informasi yang masuk nggak muat lagi. Iya, betul. Luar biasa ibu. Saya memang kalau ibu musik ini memang saya akui salah satu guru yang pengalaman. Terus ibu Tidak memang Pak. Banyak. memang selalu mengupdate ilmu dan selalu apa? Kalau menurut saya ibu selalu merasa kurang itu lah yang membuat ibu ingin belajar dan belajar lagi. Ah, itu salah satu kelebihan ibu. Merasa kurang itu salah satu kelebihan ibu. Dan ibu mau belajar. Buat ibu mau belajar. Insya Allah. Kalau kita udah merasa pandai apa kita belajar? Pandai. Iya kan? Ini memang banyak apa kurang ya. Kalau yang menurut saya Pak. Iya. Kurangnya betul kalau Pak Muhammad saya pingin gitu. Iya. Takutnya ini nggak sampai. Nggak sampai yang nggak sesuai dengan yang diinginkan gitu. Iya. Takutnya itu. Tapi nanti masalah berinterpretasi itu sama-sama lah bu. Iya. Jadi saya pun masih menggali-gali juga dari referensi lain dari interpretasi. Nanti kalau Bapak mendapat ilmunya, saya minta berbagi lah, berbagi untuk nggak saya aja gitu. Iya. Insya Allah bu. Insya Allah. Supaya penerapannya tuh di kelas tuh memang betul-betul ya. Jadi apa Pak ya gini, saya kadang kan kayaknya belum pas diferensiasinya di mana letaknya. Iya. Ada juga Pak Muhammad. Iya. Semalam sebenarnya Pak waktu Bapak makan, pertama tadi saya bilang kaget, mungkin kagetnya bukan kaget apa ya, kaget tiket mana lah nanti dilihat nih gitu. Karena saya merasa banyak kurangnya. Tapi setelah adanya observasi itu jadi berpikir lagi, betul Pak, ada sadar kan di mana letaknya Pak. Terus setelah ada dari Bapak tuh memberikan saya masukan lah bahasan semalam. Oh, supaya di bagian itu. Jadi apa rasaku senang. Senang ada apa masukan sehingga saya pun mau mengubah nantinya gitu. Nggak salah terus. Nah, kita salah bu. Kita itu Jadi mau kalau kita. saya yang semalam saya terapkan salah Bapak. Jadi, Enggak.
Itu ibu udah Itu paling menurut mantap. saya. Ibu udah paling mantap gitu. Ya. Apalagi ibu udah mau menyempatkan waktu untuk saya mengembangkan ilmu, dapat memakai ilmu dalam pendidikan guru penggerak nih kan. Ibu udah meluangkan waktu itu, saya udah mengucapkan terima kasih banyak. Dan hari ini juga waktu Iya, ibu Pak, ya. udah tersita berapa menit tuh, udah 1 jam mungkin di sini duduknya saya. Tidak masalah, Pak. Kita dalam rangka pendampingan Iya, iya, ini. Nah, iya. saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu. Dan mohon maaf ibu, Iya. kita mohon maaf jika ada kata saya yang salah Iya. mengganggu ibu atau perilaku saya yang salah bu. Ibu tahu sendiri lah saya. Tidak. Itu kan biar kita lebih akrab dan lebih mudah lagi. Iya, Kalau lebih kita komunikasi ya, Pak. komunikasi Saling ya. berbagi ya, komunikasi. Komunikasi itu penting Iya. lah, lebih dalam proses. Iya. Terima kasih Bu ya atas sesinya kali ini pasca observasi hari ini Iya. di pemilu dengan individu kelima. Iya, terima kasih Ya. banyak juga dari saya seperti beruntung. Terima kasih Iya. lah dari maksudnya Pak Ayu apa ya, bukan memilih sih, apa sih, milih teman sebagai untuk diobservasi itu. Iya. Saya bersyukur setelah itu saya ada tambahan ilmu dari Bapak. Sama-sama belajar gitu. Tambahan ilmu. Ya. Jadi nanti insya Allah saya pun akan ada apa yang saya akan ubah dan saya terapkan insya Allah di kelas. Ya saya doain semoga Bapak juga lancar kegiatan di apa ini, program guru penggeraknya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Oke, kita tutup aja Pak. Ya, sekian wawancara pasca observasi kami yang banyak makan waktu kurang lebih setengah jam. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.